Ya pemirsa, 5 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh dan 4 korban diantaranya ditemukan dalam septic tank. Dan untuk mengetahui kasus hukumnya secara lebih mendalam sudah bersama kami saat ini Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Pak Pandra, boleh diceritakan atau dijelaskan kronologi ditemukannya 4 atau mungkin 5 ya Pak ya, secara terpisah jenazah di septic tank dan juga di kebun, seperti apa Pak? Ya, baik. Kepolisian daerah Lampung, dalam hal ini Kapolda Lampung, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan kepada Kapolres Waikanan, AKBP Teddy Ratesna, untuk segera mengungkap terhadap adanya kasus pembunuhan satu keluarga, yaitu keluarga besar Zainuddin, yang mana kasus ini terjadi berdasarkan adanya laporan polisi pada tanggal 1 Juli 2022 tentang adanya kehilangan terhadap seseorang warga Margajaya, Kabupaten Waikanan. Dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polsek Negara Batin, dalam hal ini bersama Satreskrim Polres Waikanan, dapat diungkap bahwa ada seorang pelaku berusia 17 tahun dengan inisial DW. Ya, dari hal tersebut dilakukan pengembangan dan DW mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang selama ini menghilang. Laporan ini adalah dilaporkan oleh seorang kepala desa, yaitu atas nama Yani, yang melaporkan tentang adanya warga yang selama ini diketahui sering berada atau sering datang ke tempat peribadatan, mengapa selama ini tidak pernah ada. Nah, antara DW dan pelaku E ini adalah seorang anak dengan seorang bapak. Jadi dari hasil pengembangan tersebut diakui bahwa DW telah melakukan membantu turut serta dalam menghilangkan nyawa terhadap laporan polisi yang dilaporkan, yaitu seorang laki-laki bernama korban Juwanda. Juwanda ini terbunuh pada tanggal 26 Februari tahun 2022 dan pelakunya adalah E, yaitu ayahnya daripada pelaku DW tersebut. Dan pada tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 17.38 di wilayah Merbau Mataram, Lampung Selatan telah dilakukan upaya penangkapan terhadap pelaku utama yaitu E. Dari pemeriksaan secara mendalam dapat diakui dari kedua tersangka tersebut bahwa dia atau tersangka tersebut melakukan pembunuhan terhadap seorang korban yang selama ini dianggap menghilang, yaitu adalah atas nama Juwanda, yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022. Dan bukan hanya itu saja, ternyata terungkap kembali bukan hanya satu orang yang dibunuh, tetapi ada 4 orang yang terlebih dahulu dilakukan pembunuhan, yaitu di sekitar Oktober akhir tahun 2021. Nah, ini yang kami temukan, dan kemarin tanggal 6 itu kami telah melakukan proses pembongkaran daripada jasad maupun kerangka yang berada di TKP di Desa Margajaya, dan satu lagi di perkebunan di sekitar 5 km dari rumah TKP tempat kejadian perkara di awal. Dari 4 tersangka ini ditemukan dalam sebuah septic tank yang sudah ditutup dengan semen, dan satu lagi adalah dikubur di perkebunan singkong milik warga. Ini 2 pelaku sudah tertangkap Pak Pandra, dan hubungan dengan para korban ini apa Bapak? Ya, baik, perlu saya jelaskan di sini. E ini melakukan motivasi melakukan pembunuhan ini, memang E ini adalah seorang pekerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan dia berkeinginan sekali untuk menguasai harta daripada keluarga besar Zainuddin itu. Jadi tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan para korban? Ya, ada hubungan. Jadi memang E ini merupakan putra daripada Zainuddin yang berusia. Jadi perlu saya jelaskan di sini, Zainuddin ini berusia 60 tahun dan dia mempunyai anak ya dari jadi dengan ini adalah hubungan ayah dengan anak. Kemudian juga Zainuddin ini mempunyai seorang istri yang mana ini adalah istri sambung ya, atas nama Siti Romlah yang menjadi korban berusia 45 tahun. Kemudian juga ada Wawan
Wahyudin, ini adalah kerabat atau keluarga juga, dan ada Zahra berusia 6 tahun, ini adalah putri ataupun anak daripada Wawan Wahyudin. Jadi memang ini selalu sering ribut, selain bertengkar ingin sekali menjual sebidang harta warisannya, itu adalah sebidang tanah seluas 400 meter yang berada di wilayah Kecamatan Negara Batin. Oke. Demikian. Oke, berarti apakah ada kesaksian atau pernyataan langsung dari tersangka begitu Bapak bahwa sebelumnya mungkin sempat ada percekcokan yang memang akhirnya tidak menemukan titik tengah? Ya, memang ini diawali adanya percekcokan, di antaranya adalah pada di awal Oktober ini menurut pengakuannya ya, artinya memang ingin sekali, ingin menjual dan ingin menguasai. Jadi apabila nanti diharapkan setelahnya semuanya ini tidak berada di artinya sudah meninggal semuanya, ingin dia kuasai itu. Tapi kepala desa atas nama Yani ini curiga, kenapa warga yang selama ini kelima orang tersebut paling sering untuk mendatangi tempat ibadah untuk melakukan suatu peribadatan, selama ini kenapa menghilang? Berarti Nah, kejanggalan yang kejanggalan itu yang diawali terjadinya seperti itu yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2022, dan hasil pengembangan dapatlah terungkap dari anak daripada pelaku itu sendiri yang masih berusia 17 tahun. Itu demikian. Oke, apakah kejanggalan hilangnya satu keluarga ini hanya karena laporan dari kerabat atau tetangga, atau memang ada keluarga lain yang melaporkan juga, Pak? Ya, memang laporan ini ya artinya warga setempat yang sudah sempat menjadi heran, dan atas nama warga maupun kerabat mewakili melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini diterima oleh Polsek Negara Batin dan diterima dan ditindaklanjuti secara berjenjang bertingkat berlanjut sampai dengan pengungkapan hasil. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Zefani Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Lampung telah bergabung bersama kami dari siang. Terima kasih banyak Bapak Pandra.